Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Najwa dengan 3 digit NIM terakhir 108 dari kelas PM 2022C. Jadi di video kali ini kita akan membuktikan teorema 8.26 yang berbunyi setiap dua sudut bidang dari sebuah sudut dihedral yang diketahui adalah kongruent. Nah, sebelumnya kita perlu tahu apa sih sudut dihedral itu. Jadi, sudut dihedral adalah gabungan garis dan dua bidang setengah tak sebidang dengan garis tersebut sebagai batas sekutunya. Diketahui sudut dihedral bidang A, P, Q, D, F dan S titik-titik sudut bidang OVW dan sudut RST di A, P, Q, D. Buktikan bahwa sudut OVW kongruent dengan sudut RST. Bukti. Nah, pertama-tama kita buat titik M dan N pada sudut RST sehingga nanti panjang PU akan sama dengan panjang SM dan panjang VW akan sama dengan panjang SN. Jadi ini titik M, ini titik N. Panjang PU sama dengan SM dan panjang VW sama dengan SN. Oke. 1 Oke, lalu kedua, akibat dari langkah 1 ini, maka VU sejajar dengan SM dan VW sejajar dengan SM. Ini karena dua garis tersebut berada pada bidang yang sama dan tegak lurus pada garis yang sama. Karena beda bidang yang sama dan tegak lurus pada garis yang sama. Langkah ketiga, maka dari langkah 2 tadi kita dapat menyimpulkan bahwa segi 4 UVSM adalah sejajar genjang.
berdasarkan langkah 1, 2, definisi jajar genjang, dan teorema 8.16 yang berbunyi jika dua pasang sisi sejajar yang berhadapan, sejajar dan kongruen, maka segi empat tersebut adalah jajar genjang. Lalu akibat dari langkah 3 ini, maka UM ini akan kongruen dengan PS dan UM sejajar dengan PS. Nah, jadi karena UVSM ini jajar genjang, maka UM kongruen dengan PS dan UM sejajar dengan PS. Akibat langkah kita juga bisa menemukan segi 4 VWSM itu adalah jajar genjang. Segi 4 VWSM jajar genjang berdasarkan langkah 1, 2, definisi jajar genjang, dan juga teorema 8.16. Sekali lagi, teorema 8.16 ini berbunyi jika segi 4 memiliki dua pasang sisi yang berhadapan sejajar dan kongruen, maka segi 4 tersebut adalah jajar genjang. Lalu karena VWSN ini jajar genjang, maka WN ini kongruen dengan VS dan WN sejajar dengan PS akibat dari langkah 5. Lalu karena di langkah 4 dan 6 ini UM kongruen dengan PS dan WN kongruen dengan PS, maka bisa kita katakan bahwa UM ini juga akan kongruen dengan WN. Jadi WN kongruen dengan UM dan WN sejajar dengan UM. Empat, 6 sifat transitif. Nah, akibat dari langkah 7 ini, maka segi 4 UMNW ini juga merupakan jajar genjang. Segi 4 UMNW jajar genjang akibat langkah 7 dan juga teorema 8.16. Nah, dari langkah UMNW ini, karena UMNW adalah jajar genjang, maka UW ini kongruen dengan MN dan juga sejajar. UW kongruen dengan MN dan UW sejajar dengan MN. UW kongruen dengan MN dan UW sejajar dengan MN. Akibat langkah 8
Lalu, dari langkah-langkah sebelumnya, kita dapat mengetahui, kita dapat melihat bahwa segitiga UVW ini kongruen dengan segitiga MSN. Segitiga UVW kongruen dengan segitiga MSN berdasarkan langkah 1 dan 9 dan juga postulat sisi-sisi-sisi. Nah, karena segitiga UVW ini kongruen dengan segitiga MSN, maka sisi-sisi ataupun sudut-sudut yang bersesuaian itu kongruen. Jadi di sini sudut UVW kongruen dengan sudut MSN. 10 kesesuaian bagian-bagian yang kongruen. Nah, ini kita. Nah, lalu sudut MSN ini sama dengan sudut RST. Karena mereka mempunyai titik sudut yang sama dan juga kaki-kaki sudutnya berada pada sinar garis yang sama. Jadi, karena sudut MSN itu sama dengan sudut RST, jadi sudut UVW ini kongruen dengan sudut RST. Dari langkah 11, 12, dan juga sifat transitif. Jadi, teorema 8.26 ini terbukti. Sekian, terima kasih. Ini adalah pembuktian teorema 8.26 kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.